Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian rahimakumullah, puji syukur mari bersama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebenar-benar syukur, sekalipun gerimis dari pagi ya, kita bisa melaluinya untuk bisa hadir di tempat ini, dan mudah-mudahan beriring ridha Allah Subhanahu wa taala apa yang kita lakukan pada pagi hari ini betul-betul bisa menambah pengetahuan kita dan sekaligus menambah pahala kita. Salawat ma'assalam mudah-mudahan senantiasa Allah limpah aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini pengajiannya ringan-ringan saja ya Bu, karena yang berat saya juga nggak bisa. Yang berat saya juga nggak bisa. Ini yang ringan-ringan saja, karena yang bisa yang ringan. Dan nanti saya diingatkan ya Ustadz, kalau sudah jam 8:30 langsung diingatkan ya. Saya ada jadwal manasik haji di seberang sana dekat. Iya. Di mana? Di apa itu? Di kantor PRM apa situ? Di Wonocatur itu. Dekat nyebrang ring road saja. Ya, Bapak Ibu rahimakumullah, pada pagi hari ini saya hanya akan menyampaikan satu doa saja. Satu doa. Ini karena saya lihat yang hadir memang relatif sudah 40 tahun ke atas ya, kecuali Mas. Iya, apalagi yang dicari gitu ya. Ada doa yang sangat baik yang Rasulullah pernah sampaikan, sekalipun doa ini tidak populer, memang tidak populer karena dia juga ada dalam hadisnya Imam At-Tabrani. Kalau dari sisi kualitas memang tidak terlampau baik, tetapi karena ini doa tidak ada salahnya kita untuk bisa mengamalkannya. Toh doa ini juga tidak ada dalam bacaan di dalam sholat gitu ya, artinya dibaca kapan saja. Beliau pernah menyampaikan kepada kita sebuah doa ya, ini doa beliau yang mudah-mudahan kita nanti, kalau tidak hafal saya sudah tuliskan nanti itu, kalau nanti dibutuhkan saya tinggalin tulisan ini ya, karena doanya pendek juga. Kata beliau, Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah. Allahumma 1, 2, 3. Allahumma, gantian dengan saya ya. Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqaika wa tardha biqadaika wa tardha biqadaika wa taqnahu bi'ataika. Oh ya, memang harus tinggal tulisan ini kayaknya. Harus tinggal tulisan ini. Nah, tetapi kita tahu bahwa doa itu permohonan lisan kita kepada Allah
Tetapi yang dikabulkan oleh Allah itu sebenarnya bukan yang diucap oleh lisan, tetapi yang dipikirkan oleh kita. Karena Allah sampaikan, ana inda dhanni abdi bi. Saya itu tergantung persangkaan hambaku saja terhadap saya. Dan apa yang kita pikirkan itu biasanya itulah yang akan kita amalkan. Kan banyak orang berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Hampir semua orang muslim itu hafal. Karena memang ada dua doa yang paling mudah dihafal. Doa sapu jagat dan doa mau. Nah, itulah. Itu Pak. Mau makan mesti hafal itu doa itu. Urusannya pokoknya yang seneng-seneng itu hafal tuh ngene kuwi. Ya. Tetapi tidak banyak orang itu yang mau berpikir tentang bagaimana supaya hidup saya itu baik di dunia, baik di akhirat, jauh dari api neraka. Sehingga nanti karena yang dipikirkan bukan itu, maka yang dilaksanakan pun juga bukan itu. Yang ada hanya doanya saja, lisannya saja. Ya kan, lisan. Yang di lisan itu bukan itu yang dikabul. Yang dikabulkan oleh Allah itu yang dipikirkan oleh kita itu. Ini doanya Rabbana atina fid dunya hasanah. Tapi yang dipikirkan itu nonton TV, wae itu. Wah iki sinetronnya apa ya? Tandang mangkat rono. Ya ruwet itu urusannya. Ya sama dengan orang misalkan saja pengen rizkinya oke, mau sholat duha tok gitu loh. Bukan Allah itu tidak mampu untuk memberikan rizki tiba-tiba gitu ya. Bar duha, sare, bar sare, di bawah bantalnya ada batangan emas. Ya Allah sih mampu, karena Allah itu tidak ada yang tidak mampu untuk melakukan itu. Tetapi kalau nanti itu dilakukan oleh Allah itu pasti nanti tidak hidup dunia ini. Karena habis duha pasti turu. Kan gitu itu. Orang nyambut gawe juran gitu. Nah ini ya ruwet urusannya gitu ya. Makanya berdoa tetapi direnungi doanya, kemudian diupayakan supaya doa itu terkabul. Maka saya akan sampaikan nih. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku, kata Nabi ya, kata Nabi, as'aluka, mohon kepadamu ya Allah, nafsan, jiwa, bika, terhadapmu, mutmainnah, yang tenang. Jadi rupanya orang itu apapun dia bisa menginginkan, pengen sugih, pengen pangkat, macam-macam lah pengen. Tetapi janjani kalau itu sudah didapatkan, hanya satu yang diinginkan itu, tenang. Gitu. Sugih tenang, orang duwe tenang. Jabat yo atine tentrem, orang jabat pun atine tentrem. Karena yang diinginkan oleh manusia itu hakikatnya puncak keinginannya adalah urip tenang. Gitu. Gitu Bu. Oh simbah-mbah wae sing saiki putune cek akeh wae, wis pengen kek kapan putuku gede ben aku urip Bu. Simbah-mbah gitu. Ternyata putune wis gede-gede, simbah-mbah ra tenang juga uripe gitu. Iya, macam-macam lah ya. Pingin kita tenang, bekerja kita tenang, hati kita damai, jiwa kita damai, gitu ya. Nggak punya uang, damai, jiwa kita tenang. Punya uang, jiwa kita juga tenang. Nah, kalau sudah seperti ini maka nggak ada yang diharapkan lagi oleh orang itu. Nah, jadi banyak orang sepertinya dia bahagia. Kain delok tonggoku duitnya oke, omahe gede, mobilnya oke, uripe koyoke tenang banget. Orang mesti, karena kita kan tidak tahu masalah orang masing-masing. Jangan menduga
yang punya masalah itu cuman kita. Semua orang itu pasti punya masalah sendiri-sendiri. Tapi kalau jiwanya tenang, masalah itu menjadi ringan. Gitu. Makanya doa Kanjeng Nabi itu agar jiwa beliau itu ditenangkan terhadap Allah. Bagaimana caranya? Gitu. Itulah lanjutan doa itu. Tu'minu biliqa'i. Ya Allah, anugerahkan kepadaku ketenangan itu dengan cara apa? Kita yakin bahwa kita itu bertemu dengan Allah. Yakin bertemu. Saya contoh yang paling mudah, dan ini Bapak Ibu mungkin sudah pernah dengar cerita ini. Nah, cerita ini juga akan saya sampaikan nanti di seberang. Karena di sana saya manasik. Saya dikasihkan tema sama saya itu apa? Meraih haji mabrur katanya. Iya, karena praktek manasiknya sudah selesai. Istirahatnya sudah 2 tahun ya. Nggak berangkat maksudnya. Nah, ini insya Allah mudah-mudahan bisa berangkat gitu ya. Karena umroh pun juga sudah mulai berangkat walaupun harganya mahal. Kalau sekarang karena harus pakai karantina minimal 20 hari kalau sekarang umroh itu karena ada karantina, sehingga biayanya lebih tinggi. Tapi sudah mulai dibuka. Nah, ada kisah. Ini ada ayat nih. Kira-kira tebak nih ayat berkait dengan siapa ini? Inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairadi zar'in inda baitikal muharram. Saya tinggalkan, tetapkan sebagian keluarga saya di satu lembah yang tidak ada tanaman di situ, tetapi tempat ini di sekitar Baitul Haram. Ini cerita siapa? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengatakan, saya tinggalkan, saya tetapkan, saya tinggalkan di sini sebagian dari keluarga saya, karena keluarga saya yang sebagian ada di Palestina, yaitu Sarah dan putranya. Tapi Nabi Ismail dan Ibu Hajar ditaruh di situ, itu sebagian keluarga saya katanya. Di satu lembah, karena memang Makkah itu lembah. Ya, kalau hujan banjir itu. Ya, hujan, tapi cepat hilang kalau sekarang ya, cepat hilang. Karena juga bebatuan langsung delosor buh nanti lah itu. Nah, itu biwadin tetapi ghairu di zar'in. Lembah yang di saat itu hanya padang pasir saja, tidak ada tanaman. Bapak Ibu, kalau dimaknai tidak ada tanaman itu berarti tidak ada air. Kalau tidak ada air berarti tidak ada kehidupan di situ itu sebenarnya. Makanya dalam cerita, tetapi ini riwayat, bukan Quran. Ini riwayat. Ditanyalah oleh Bunda Hajar itu, apakah engkau meletakkan kami, meninggalkan kami di sini ini atas perintah Allah atau bagaimana? Nah, kata Nabi Ibrahim, ini perintah Allah. Maka Bunda Hajar saat itu langsung dia katakan, kalau Allah yang perintahkan, maka pasti aku akan dipelihara di sini ini. Padahal kalau itu terjadi pada jenengan, bagaimana kira-kira? Iki paling aku meh dipegat iki paling. Dideke adoh banget Orang anak tanaman ini mesti dipateni aku nang kene iki karo anakku. Tetapi karena itu perintah Allah, keyakinan Bunda Hajar itu yang luar biasa. Dia yakin betul bahwa Allah akan membantunya. Maka ini dibuktikan nanti itu, terbukti betul. Bapak Ibu sekalian, itu kemarin diabadikan dalam sa'i itu. Sa'i itu kan berusaha ya. Maknanya sa'a itu, berusaha. Ketika makanan bekal sudah habis, air pun sudah habis, gitu ya, beliau pun juga sudah kehausan, anak pun juga kehausan, air susu udah nggak keluar. Apa yang dilakukan? Ya berusaha lah. Usahanya 100% beliau itu dengan cara menaiki bukit
Sofa. Ya, Bukit Sofa, licin. Sofa itu tadinya maknanya licin kalau dalam kamus itu sebenarnya. Licin. Mengapa beliau naik bukit? Kira-kira? Kalau air sudah tidak ada pasti. Dan belum nggak ada tanaman, nggak ada air. Beliau hanya ingin mencari kalau ada musafir lewat. Kalau musafir lewat, berarti mereka bawa bekal gitu loh. Itu bisa dimintai tolong. Atau kali-kali ada burung yang menukik ke bawah, tanda di situ ada air. Rupanya tidak ada. Mungkin di sebelah yang sono katanya kan. Naik lagi di sana, lihat lagi tidak ada juga. Terus bolak-balik sampai 100% tuh usaha. Karena beliau sudah nggak bisa lagi naik persoalannya. Pingin naik, tetapi sudah nggak bisa kaki itu. Maka riwayat itu menyebutkan beliau sambil merangkak menuju ke Ismail itu karena sudah nggak bisa naik lagi. Tetapi apakah keyakinan terhadap Allah pupus? Tidak itu. Jadi sekalipun usaha sudah 100%, sudah tidak akan mungkin lagi digerakkan kaki untuk mencari air. Tetapi keyakinan terhadap Allahnya tidak berkurang sedikit pun. Itulah apa Bunda Hajar itu. Makanya beliau tetap saja tenang. Tetapi Allah kan maha tahu dengan apa yang kita lakukan dan keyakinan itu. Akhirnya dari arah kaki Ismail itu keluar air. Sehingga Bunda Hajar langsung katakan zumi itu ya. Kumpul. Jadi telaga itu disebutlah dengan air Zam-Zam. Itu dari kata zumi, kumpul. Nah, Bapak Ibu, apakah air keluar itu berkat Ismail? Bukan juga itu. Anak kecil mana bisa bikin sumur bor. Bukan nggak bisa lah itu. Orang tua saja kalau mau ngebor itu ya padang pasir kayak begitu, babatuan ya. Sulit. Apalagi cuman kaki Ismail yang masih kecil, bayi. Kira-kira ini apa ini? Ini bukan karena usaha gitu. Tapi ini Allah berikan hadiah karena keyakinan. Keyakinan yang 100% yang tidak pernah surut itu Allah berikan hadiah yang luar biasa berupa air yang tidak pernah surut juga itu air itu. Sesuai dengan keyakinan terhadap Allah itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang bikin kita tidak tenang hari ini itu bagi yang bekerja nanti masih itu, yang masih Pak Ketua DKM juga, ini masih kayak saya, ini masih menggebu-gebu kalau bekerja. Iya. Banyak orang tidak tenang itu karena merasa bahwa hasil yang kita dapatkan itu dari pekerjaan kita itu. Banyak orang stres itu, Bu. Wes PNS. Ngono? Ora tau rugi ta PNS itu? Wong ben sasi gajian no. Lah petani sok rugi itu karena makan wereng. PNS itu ora tau rugi yo. Ajek soal gajian terus. Tapi hati ini ra tenang juga. Kok mong sakmene ya entuk aku wis 20 tahun golonganku wis 4A. 4A iki cek 4.200.000 ya masa kerja. Saiki kabeh wis mundak, ngono kuwi. Iya. Jadi yang bersangkutan akhirnya hanya tertutup rizki itu yang 4.200.000 mau. Judek kuwi. Iya, anak saya 3, golongan 4A. Telu nang luar negeri kabeh anak saya itu. Swasta maksudnya. Kuliah swasta. SD swasta. SMA swasta. Oh ya gitu, wah kuwi bapak Ramadan. Entek dikim bayar anake. Itu kalau tadi itu kita stres orang. Tetapi rizki kita itu sebenarnya adalah pemberian
Allah. Gitu. Wis ngene ta, gampang-gampangan iku. Ana wong lara. Wong lara iki kerja ora to? Ora, dek iki wong jenenge wong lara. Ya ngatang-ngatang rumah sakit wong lara. Rezekine teko coba bayangin. Nah, toh. Ana bapak koncone kolegane oleh Allah diberitahu. Kan Allah yang kasih tahu lewat orang. Tuh kancamu lagi loro saiki tilik ono. Itu Allah yang menggerakkan. Wong ono kancane sing dene ngerti ora tilik kok. Kan Gusti Allah itu sing ngerakke. Ya, digerakkan oleh Allah. Tiliki. Jere Gusti Allah itu hati kita tapi ya. Hati kita. Mosok ono ya tangan kosong to ya. Goweke apel monggo sing loro ra doyan apel kuwi. Sing nunggu sing doyan rupane rezekine iki. Akhire wong saiki golek praktise wae ora sapel iki sing apel engko pasti usah ke apel nang kono. Gitu. Akhire nggawa duit. Kerja, Bu? Ora. Rezekine teko ndi kuwi? Teko Gusti Allah itu, sing ngasih rezeki itu Allah. Kerja itu hanya usaha. Usaha itu perintah. Tapi usaha itu tidak mesti harus sama dengan rizki yang kita dapat. Maka keyakinan terhadap Allah itu tidak boleh pupus kita itu kalau pengen tenang. Hutangnya oke koncone santai wae. Gitu. Yang penting usaha, berdoa, yakin kalau saya usaha kita usaha keras, berdoa Allah akan kasihkan jalan. Yang penting kita yakin kepada Allah itu. Yakin. Tu'minu biliqa. Itu yang menjadikan tenang. Saya itu bisa mikir ya mong saiki, Bu. Biyen ora wi. Usahaku jek 40 ngono, Pak. Ya-yaan aku, Pak. Tenan. Lek kerja iki pokoke kerja wis engko aku ben sugih. Kerja aku ben iki. Ngono kuwi. Lah wis aku duwe mobil, aku duwe omah iki njur ngopo aku iki? Mong siji pengen tenang saya itu. Tenang, duitnya oke? Tenang. Duitnya ora oke? Ya tenang gue. Orang sekarang tidak tenang itu, kadang-kadang mohon maaf itu, saya sering kali dengar. Anak baru SD takon, Mi, itu biasanya tetangga itu kalau panggil istri saya itu begitu. Mi, dia ini beban tak piro Mi? Apa kuliah pertama itu? Yang swasta tuh, Bu. Sakmene gitu. Duh. Besok piye anak boleh kuliah yo kek piro besok le bayar. Loh. Anake JSD wis dipikir saiki yo. Coba we. Anaknya masih SD. Sudah mikir besok le kuliah ki gek bayare piro apa aku iso nguliahke lho. Sing nguliahke dudu aku yo. Anakku iso kuliah, iso sekolah lagi krana Gusti Allah. Kuwi rezekine bocah dudu rezekiku. Itu. Itu sama saya beberapa hari yang lalu. Ini kan pengajian sudah mulai banyak yang offline kayak begini nih. Saya itu ngaji di bapak-bapak yang dulu itu pengusaha besar sandal itu loh, Pak. Sandal yang nyetorin di Malioboro itu loh. Bikin sandal itu. Anaknya itu kuliah 3 kuliah di UI semua. Dia cerita saja sama saya tuh. Pak Ustadz, saya pikir waktu itu ketika anak saya kuliah itu kan lancar rezeki saya itu. Sehingga saya bisa nguliahkan sampai anak saya selesai. Saya berpikir dengan ibu itu, nanti berartilah anakku wis rampung kabeh. Aku mesti iso nabung. Uripku bakal senang penak gitu kata beliau ini. Iya, tapi Pak Ustadz, anakku wis rampung kabeh telu semua udah selesai kuliah. Loh kok malah disuki rada seret saiki gitu. Ya mung cukup kanggo ibu karo kanggo aku tok Pak Ustadz, itu gimana itu? Itu beliau melalaikan bahwa ada ayat nahnu narzukukum wa iyyahum. Di ayat yang lain nahnu narzukuhum wa iyyakum. Cuma dipilih aja
Saya, kata Allah, kami, kata Allah, yang memberikan rizki kepadamu dan juga kepada anakmu. Jadi anak itu rezekinya ya rezekinya anak kui. Ketika anak sudah tidak butuh lagi bantuan dari orang tua karena dia sekarang sudah bekerja, ya rizkinya karo Gusti Allah disampaikan nang anake langsung. Wong tuane ya rezekine wong tuane gitu. Dek ingi akeh wong jek anake dititipi rezekine anake kok dek ingi. Gitu. Wis santai wae. Gitu, rasa dipikir lah engkau panjang takdire. Takdir loh, bila takdir iki mumet meneh saya kalau bilang takdir itu. Nanti kalau dia dijelaskan takdirnya pusing lagi gitu, enggak mau berusaha orang nanti. Kalau memang anak saya nanti itu dia bisa sekolah sampai tinggi, dia punya rizkinya, saya kan tinggal berusaha saja. Kalau memang nanti itu rizki nih bocahiku iso sampai engkau, ya pasti dia bisa. Gitu. Tugas kita hanya berikhtiar. Jadi ikhtiar itu akhirnya dalam rumusan agama kita itu dihitungnya ibadah. Lo masa dengan ibadah njaluk bayar? Saya ibadah ini. Ya terserah Allah kasih kan gitu. Diberi banyak alhamdulillah, enggak pun pasti cukup karena ketika Allah memberi kita itu sudah atas kemahaluasan pengetahuan Allah. Lah potongan kados kula niki Bu, dinai sugih, mungkin ra ngisi pengajian aku iki. Wis to. Kula niku senenge dolan, Pak, tenan asli wis. Angger dhuwitku kuweh ngono, sik aku dolan wae. Oh, wis ora ngisi pengajian. Gitu, wis santri wis terbengkelai mbuh kene. Kono ngaji dhewe wae. Lah iki ustate dolan. Duwite kok. Jadi ya wes Gusti Allah diwai ngene iki wae lah gitu. Sing iso ngisi nang muhibah. Gitu, iso mulang ngaji. Soalnya duitnya ra akeh. Duitnya akeh wis dolan aku. Tuh, misal contoh. Jadi kita enggak usah kecewa saja. Insya Allah kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita yakin ini penyakit kok ndak sembuh-sembuh, ndak apa-apa. Toh seandainya hidup di dunia pun juga ndak lama. Jadi pejabat tinggi, ya santai saja, tenang saja, nggak usah yak-yakan. Toh jabat iki ya ora suwe, paling kok adewe ya balik nang Gusti Allah. Tenang ndak kita? Tenang janjane ngono kuwi. Ning ya rada angel lho sinau niku. Nah gampang le ngomong kan gampang. Kuwi le nglakoni angel tenan lho niki, donga niki angel tenan le nglakoni lho. Oh beras cek sekilo wae wis mumet tok. Ijek lho kuwi, jek sekilo. Wis mumet tok. Sesuk gek piye mangane iki. Gitu. Wis mikir sesuk wae dhewe kuwi. Nah itu masalah. Masalah kita itu begitu. Padahal semua itu sudah dikelola, diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal kita yakin saja. Yakin saja. Nah, itu contoh tadi ya, contoh dari Bunda Hajar. Makanya orang yang hebat ini akhirnya ini kan orang bukan orang status sosialnya tinggi, enggak begitulah. Beliau ini kan dulu mohon maaf. Kalau itu kasta, golongan, dia bukan golongan orang terhormat Hajar itu. Tetapi bahkan beliau namanya diabadikan, ya, tempat beliau menyusui Ismail dibuatkan sekarang disebut dengan Hijir Ismail. Hajar itu loh dari Hajar. Hijir Ismail kan tempat beliau duduk untuk menyusui Ismail. Diabadikan loh itu, bahkan tempat yang mustajabah loh itu. Itu karena bukan Allah tidak lihat dia ini statusnya seperti apa, tapi keyakinan dia terhadap Allah yang luar biasa hebat itu, itulah yang menjadikan kedudukan dia tinggi di sisi Allah
Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah yang penting itu buat kita itu, ya Allah, Allahumma inni as'aluka nafsan bika mutmainnah tu'minu biliqaika wa tardha biqadaika. Itu yang kedua, supaya hati kita tenang, kita itu ridho dengan ketentuan Allah. Ridho itu apa Pak? Ridho apa Bu? Ridho itu nama lain yo. Ridho. Iya, ridho rela. Ridho itu menyamakan kehendak Allah, kehendak kita dengan kehendak Allah. Contoh ngeten loh, Bapak, Ibu sekalian, orang ridho itu. Misal nggih, misal. Saya punya anak cuman satu, neng anakku telu loh, itu mau misal toh. Nah, saya punya anak satu. Saya tuh punya keinginan anakku ki ngene wis, rasa contohnya rasa sing beda, wis sing tenanan contohnya iki. Saya itu punya anak 3 perempuan semua. Judep ta kuwi? Iya, wah iki. Jadi aku iki wis mati sadurunge aku dikubur. Karena nama saya sudah tidak akan disebut lagi hari ini. Dia akan terakhir disebut oleh anak saya nanti ketika nikah. Itu saja. Ya, saya terima nikahnya putri Bapak Balma Bahira Atkia binti Nur Khalis. Itu saja, itu terakhir itu. Habis nanti anak saya punya anak, anaknya nggak akan sebut nama saya. Dia akan ngikut nama bapaknya, nama suami dari anak saya, mantu. Nanti mantu itu kan nama bapak dia. Aku ki mati saat durung dikubur tanda nih. Terputus. Itulah dulu orang Arab itu, lek duwe anak wedok kuwi jan ra seneng tenan. Karena orang Arab itu kan selalu patuh dengan bin begitu itu. Nggak dikenal lagi Pak, soalnya habis itu. Cuman sekarang kan tidak. Sekarang cah wedok karo cah lanang ki ya padha wae, tetep wae gandeng aku wis duwe loro wedok kabeh, mbok sing nguri iki lanang. Ngono kuwi, wah iki piye iki? Kursus nggawe anak lanang. Larang ternyata Pak. Udah jan tak lakoni aku. Yo kursus itu beneran. Kursus olahragane, makannya gitu ya. Lahir wedok meneh. Lahir wedok meneh. Waduh iki. Lah sementara teman saya di Fakultas MIPA itu punya anak 6 lanang kabeh. Misal loh. Kan saya berharap saya punya anak laki. Temanku pengen berharap punya anak satu saja yang perempuan, kan gitu. Kata teman saya, misal, Pak, piye ijolan wae po? Nah, anak yang jenengan sing guri, wes jenengan milih anakku sing paling ganteng. Jenengan pek wes, yang penting aku jenengan naik anak wedok jenengan sing guri. Kira-kira boleh enggak sama saya? Orang entuk Pak. Itu kenapa? Karena saya sudah ridho dengan anak saya itu walaupun dia perempuan. Saya punya kehendak anak saya laki, Allah punya kehendak anak saya perempuan. Saya menyesuaikan kehendak ini dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu jenenge wis mudeng nggih. Ridho iku aja dijawab ridho ku apa? Ikhlas, itu nama lain. Terjemahan itu. Ridho itu menyesuaikan tadi. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau Allah berkehendak, kita punya kehendak. Allah punya kehendak. Yang terjadi itu kehendaknya siapa di dunia ini? Oke. Seandainya kehendak kita tidak sama dengan kehendak Allah, cara yang terbaik apa? Supaya hati tenang. Sesuaikan saja dengan kehendak Allah, itu ridho saja.
Karena apapun kita menolak, pasti yang terjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ridho saja kita. Kan kita punya keinginan banyak, Bapak Ibu sekalian. Sing di nom-nom mesti pengennya sing didelok ketua DKM -e. Wah enak kayak jenom wis sugih. Iku sing nom-nom. Ya kan? Ternyata ketika usianya sudah sampai dengan usia DKM hari ini, ketua DKM hari ini, ora suge-suge. Betul. Ternyata. Apa kita mau protes? Mau ngeluh? Nggak tenang hidup kita. Iya. Apa yang kita? Ya ridho saja. Ya sudah, saya sudah berusaha 100%. Sudah berupaya keras, bahkan apa yang disampaikan oleh Pak Ketua DKM mengajarkan harus begini, sudah saya lakukan semua. Tetapi ternyata Allah berkehendak rizki saya cuman segini. Ya sudah, ridho saja. Gitu. Jadi ini kepenak itu kalau gitu itu. Banyak kita gelisah. Itu karena seringkali apa yang kita inginkan tidak sesuai dengan kenyataan. Pengen dua anak pinter, malah nakal. Ternyata saya perhatikan tuh yang nakal-nakal kuwi malah sing ngopen karo wong tuwa bisuke. Heran juga saya. Saya niteni tetangga saya itu. Ono bocah nakal, sak keluarga apik-apik kabeh, siji nakal. Wah akhirnya ra dadi sing nakal niku. Gandeng dek radadi, dek nang omah. Sing ngopeni wong tuane, Pak. Biyen disio-sio kuwi karo wong tuane, krana dek nakal paling nakal. Ternyata orang tuanya itu sekarang bergantungnya dari nang omah, Pak. Lah sing sukses-sukses do njuk metu kabeh. Sing sukses do metu kabeh, do kerja rono. Sing nang ora sukses nang omah dek. Karo wong tua nunggoni, wong tua sampai tua ngono kuwi. Wong tua dadi tenang ditunggoni anake nang ngono kuwi. Coba mbiyen wong tua iki wis koyoken karo anak iki piye ngono kuwi. Gitu. Jadi karena kita ini ternyata ya tugas kita cuman mendidiknya toh. Wis dikandani tenanan, wis dididik, digolek ke lingkungan sing apik, kongkon ngaji. Ujek nakal. Ya kita tidak boleh putus asa. Terus kita berdoa, terus berusaha. Tapi kita tidak tahu nanti ujungnya. Rupanya ini hikmah. Lah anakku kabeh biyen sukses kabeh. Aku dhewean aku nang omah saiki mungkin gitu ya. Itu rupanya Allah itu punya kehendak. Kadang kita saja yang tidak memahami kehendak Allah. Tentu kehendak Allah itu berdasarkan pengetahuan Allah yang maha luas tentang kita. Gitu. Jadi tentang kita. Yes. Terakhir. Harus tutu ya Bu. Terakhir Bu. Engko nak tutu lali joran. Wa taqna'u bi ataika. Qanaah dengan pemberianmu. Nah, itu ya ini yang bikin tenang juga ini. Qanaah dengan pemberianmu. Jadi contoh gini loh, orang itu sering kali gini, sing marake wong ora tenang uripe. Ini ada gelas nih, isine wedang teh meh kebak. Misale tadi yang bawa kurang hati-hati, rodo kepleset, sehingga kocar-kacir iki isine, tapi di dalam itu masih ada loh. Neng kebanyakan orang itu sing didelok sing tumpah. Iya toh? Dicetot anak ibu. Hati-hati mbok ale mbok kuwi coba. Itu sing didelok sing tumpah soale. Padahal nang gelas ki ono Bu. Si ono nang gelas ki. Tapi rata-rata orang itu ndak mau ngelihat yang masih ada. Sing dipirsani ki sing wis tumpah. Getun sak getun-getune ae. Kowe mau le tuku larang lho iku. Walah gitu ya. Itu enggak tenang hati itu. Wong jek ono kok yo. Itu.
Nabi Musa itu pernah juga ngeresulullah, kan Nabi Musa itu pingin agar Allah itu hadir di hadapan beliau ketok gitu. Saya pingin melihat engkau ya Allah. Nah, padahal Nabi Musa itu beribadah 40 malam, 30 malam urung komplit ya, tambahin meneh 10 dino, jadi 40 dino untuk Taurat ke Bukit Tursina. Habis itu beliau pingin supaya bisa melihat Allah. Allah katakan ya ini bahasa saya ya, bukan bahasa Qur'annya, untuk memudahkan. Bahasa saya ini bahasa Qur'annya nanti surat Al-A'raf 145 lah, 143 itu, dan 144 145. 143-nya yang bicara ini. Kata Allah itu, ya gue ra bakal kuat ndelok aku gitu. Gunung gue luwih kuat daripada fisiknya menungso. Coba kamu lihat gunung itu nanti ketika aku sampaikan, aku tunjukkan sebentar saja, dia pun gak akan kuat, akan hancur, apalagi engkau manusia biasa. Ya, baru betul Allah buktikan itu gunungnya cukruk. Padahal gunung itu kan kuat dibandingkan Nabi Musa. Nabi Musa sedih. Kenapa? Karena permintaannya untuk bertemu dengan Allah secara langsung, Allah bisa dilihat, itu tidak dikabulkan oleh Allah. Akhirnya Allah berikan tuntunan di ayat 144-nya 145 itu. Gitu. Inni istofaituka alan nasi. Musa, ojo sedih. Bukankah aku ini telah memilihmu? Coba itu. Itu nikmat. Namanya orang terpilih, kalau Allah sudah pilih nggak mungkin salah. Kalau kita pilih, kita yang milih, nah itu bisa salah Bu. Lagi ngerti promosi, lagi ngerti kampanye 2 hari aja 2 kali kampanye, jenengan baca situsnya saja, lihat program-programnya, wah ini koyo sing tepat ini, jenengan coblos, itu pengetahuan jenengan kan. Ternyata nalika dadi mlenjani janji gitu. Tapi kan kemarin ya itulah pengetahuan kita. Kita hanya tahu sebatas itu saja. Pilihan kita bisa salah. Kenapa? Karena pengetahuan kita yang terbatas. Tetapi kalau Allah yang memilih, maknanya Allah tidak akan salah pilih, karena pengetahuan Allah tidak terbatas. Itu. Ketika Allah katakan Musa, saya telah memilihmu, itu maknanya ini kalau sudah dipilih oleh Allah, berarti memang Nabi Musa itu orang di atas rata, anugerah yang luar biasa. Kalau cuman kamu minta supaya engkau bisa melihatku dan tidak aku kabulkan, terus kamu kecewa, sementara nikmat yang sudah aku berikan kepadamu itu begitu banyaknya, termasuk dipilih oleh Allah kan itu. Nah itu ajaran buat kita itu. Jadi kalau kita ini, ya kita terimalah apa yang Allah berikan itu dengan bersyukur. Nah itu biar tenang itu. Itu kemarin saya sampaikan itu. Jadi kadang-kadang kita tadi ya, atau contoh yang sederhana gitu ya. Saya misalkan jenengan samene oke, tetapi saya bisa kok dengan kertas ini menutup jenengan semua jadi nggak kelihatan. Ya toh? Kalau saya gini kan, nah ini kertas lo kecil lo, tapi bisa saya nggak melihat jenengan yang banyak. Ya, jangan gara-gara kita minta kepada Allah hal yang Allah masih belum kabulkan, kemudian kita melupakan nikmat Allah yang lain yang sudah sangat banyak. Nah, itu marake kita itu nggak tenang uripe. Ya, marake kita tidak tenang. Jadi ingat-ingat saja nikmat Allah itu sudah banyak banget. Banyak banget. Ya, saya itu tinggalnya di perumahan Tangsi Angkatan Darat dulu situ. Tapi saya kira serana tentara itu meninggal semua.
Jadi masih ada 2 orang yang masih hidup hari ini yang itu tentara. Kalau dulu saya pertama di situ 94 saya di perumahan situ. Ciurung di konblok depan masjid, itu pun yang memblok karena pilkades, pilur. Nah, karena Pak Kades calon pilihan kepala desa gitu ya. Biasalah dulu kan. Nah, itu kayaknya ada masyarakat yang berinisiatif, engkau tak pilih lagi di konblok iki gitu. Nah, di konblok lah depan masjid itu. Nah, itu hanya itu saja, lainnya masih tanah. Ya, jadi masih banyak itu pensiunan angkatan darat masih banyak yang hidup. Dos regep nang masjid. Tapi anggar wis tak tita ini anggar tanggal loro mesti do glenian kae. Glenian itu loh. Tanggal loro itu kan besok gajian Pak mereka. Bengi do glenian itu tak pikir semeringah gitu. Karena saya membayangkan orang tua saya itu nggak ada gaji. Anaknya kueh gitu. Saya itu anak ke-12. Iya. Jadi kueh anaknya bapakku ki lumpuh ra iso kerja sing kerja mbokku. Anam kloso. Ketika saya melihat orang dapat gaji itu bayangan saya itu pasti menyenangkan. Neng ora ya. Pensiun itu ora seneng ya, Pak. Malah nggerutu lho. Wah, besok gajian ya, Dik. Ya gajian ya. Ngono kuwi. Saya tanya, "Lah, gajian kok mboten seneng ya, Mbah?" Piye, Dek? Gajian sakmono, potong BRI, potong iki ngono kuwi. Mongko anakku di SMA sekolah gitu. Tak titeni wae wong kuwi, wong aku nang kono ya suwe sampe saiki. Gitu ya. Sing Gresula mau kuwi, Bu, sing Gresula mau kuwi lho. Kuwi anake ya do rampung kabeh le sekolah kok. Coba ya. Dia dulu itu mengkhawatirkan, Gresula itu mengkhawatirkan bos iki engko sepotong BRI, anakku sekolah gek piye kan gitu itu. Ketika sekolah. Itu sampai rampung kok sekolah kok selesai kok. Loh kok dadak Gresula gitu loh maksud saya itu loh. Itu orang itu ya. Jadi rizki itu dia lupakan bahwa anak yang pinter itu pun juga rizki gitu. Itu anaknya itu banyak di situ. Itu yang zaman biyen dong golek biasa super semar itu loh Pak. Zaman biyen ono beasiswa super semar jenenge. Apa meneh anak tentara ya mesti entuke kuwi. Angger wis tanda tangan bapakne purnawirawan ngono wis mesti entuk kuwi beasiswa iki. Jadi anak-anake kuwi kuliah do nganggo beasiswa super semar zaman Pak Harto biyen. Gitu. Rampung loh do sekolah kabeh do rampung loh. Dia itu hanya melihat gaji nang slip gajine wis dipotong BRI. Karek sakmene gitu. Sing dibayangke kebutuhan kono. Akhirnya rizki sing nang slip gaji mau krasa ilang ra ono babat blas kuwi. Sing dionoi yang dipikirannya itu kebutuhan tok Bu. Jenenge kebutuhan, rizki sing kene wis ra didelok, onoke mung judeg. Itu masalahnya itu. Dia nggak mau lihat, oh ini sakmene, tapi anakku yo karo Gusti Allah diberikan rizki bisa dapat beasiswa. Anake ora tau njalukan duit wong ngerti bapake ra duwe. Kan gitu, biasanya ngoten niku panjen kok, Pak. Jadi anake wong ra duwe kuwi biasae lho. Anake wong ra duwe, tur bocahe kuwi pinter, iki ngerti kondisi kuwi. Ora njalukan karo bapake. Ora njalukan. Wah itu belum lama lah. Saya tuh punya santri itu saya takziah beberapa hari yang lalu ke Jakarta naik mobil dewe aku. Lah aku nyetir dewe so jan boyokku wis ra kuat tenan. Itu ngajak santri, tak suruh nyupir ke sana. Karena saya lihat posisi saudara saya itu pun juga dekat dengan rumah dia. Ya paling nggak sampai setengah jam lah itu ya, sama-sama Bekasi. Ayo disupiri aku, jeng. Ya ora bali nolak yo. Nolak paman metu ke pondok. Ora kejem aku. Terke. Di situ juga karena anaknya pinter, anaknya juga beasiswa. Ketika itu apa di bapaknya saya tahu betul.
Di wae duit wong jenengan anake teko to. Nah, bapak itu kan kerja nang pabrik. Kerja nang pabrik, ibuke juga ada kerja nang pabrik. Nyole ngono kuwi dike sangu. Ampun mboten. Pun mboten usah, Pak. Oh, coba itu juga anak pinter ngono kuwi lho, Pak. Ngerti kondisi wong tuane iki mesti lek duit yo ngel gitu loh. Sementara dia sudah cukup lah di sini dengan dia ngajar ngaji dan sebagainya kan. Ketika disangun ora gelem. Ning lak bapake sugih mesti yo gelem aku Pak kowe. Kok umur sakmene Pak? Bapake sugih soalnya. Iki bapake wis duwe wis ngonok-ngonokke to bapake itu nyimpen-nyimpen dikeke nang anake. Ora gelem kok Pak. Itu karena anaknya tahu ikan rizki sudah itu. Itu rizki loh Pak, bapake ra kelong duit. Lho wong sing sugih-sugih bapake iki diporoti karo anake nani. Iku mosok bapake kok ono lah butuh duit kaya ATM lho saiki modele. Jadi bapake iki lah karo ibuke cedak, karo bapake cedak iki lah pas njaluk duit. Wah, kayak bapake iki dudu bapak kok iki ATM kaya iki. Gitu butuh kok ketika itu. Nah, jadi itu rizki yang luar biasa. Begitu banyak rizki yang Allah berikan itu. Tetapi itu yang banyak akan tertutup kalau kita tidak qanaah. Kalau kita tidak qanaah, tidak mau terima, masih mikir wae sing dadi karepe niku lho. Itu tidak tenang, orang tidak tenang. Makanya Bapak Ibu sekalian, ini menarik doa ini. Saya pikir, tapi kalau diamalkan, ning yo ora angel tak anu itu. Kok angel banget yo ngamalke donga iki yo. Aku wis hafal. Ning lah ngamalke iki rada judeg pancen iki. Bareng-bareng wae lah nanti ya, kita bareng-bareng belajar. Wong saya itu nyampaikan ceramah bukan karena saya yang sudah tenang uripe ngono, Bu. Coba bayangke bahwa saya itu wah iki Pak Ustadz iki mesti uripe tenang banget Buktine iso ngomong aku iso ngomong maca yo. Lah jenenge ustad kuwi kudu gelem sinau karo sinau nglakoni bareng gitu. Kalau saya sudah nyampein ke panjenengan, minimal saya teringatkan oleh diri saya sendiri, aku biyen pernah nyampe ke iki nang muhibah lah aku ra gelem nglakoni, ternyata sesuk aku ketemu nang akhirat karo jamaah muhibah, dilokke aku mesti. Iki Pak Ustadz iki mau ngomong tok iki ternyata. Itu buktine sing disampaikan ra dilakoni kae. Ngono kuwi dan dadi isin aku. Ya kan, makanya ayo bareng-bareng karo saya nglakoni gitu. Tapi saya yakin bahwa mungkin bahkan Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan kali ini bahkan sudah mengamalkan. Ya, sehingga jiwa hati tenang. Nah, kita-kita yang masih belum, mari bersama-sama kita mencoba. Ya, saya sampaikan bahwa ini tidak mudah. Karena memang ini tujuan utama dari orang hidup, tenang. Nah, berarti karena tujuan utama ini sesuatu yang penting. Untuk sesuatu yang penting itu pasti usahanya itu berat. Nah, tetapi kalau kita yakin betul kepada Allah dan kita berusaha dengan sekuat tenaga, mudah-mudahan Allah akan bantu hati kita tenang dengan kita mengamalkan, karena kita sudah tahu jalannya. Oh, bagaimana hati itu supaya tenang? Ya, satu, harus yakin kita bahwa kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika kita dalam keadaan sulit pun Allah akan bantu kita. Yang kedua adalah kita ridho dengan setiap ketentuan yang Allah tentukan untuk kita. Yang ketiga, kita selalu bersyukur dengan rizki yang Allah berikan. Jangan sampai kita fokus pada sesuatu yang masih belum ada di tangan kita. Itu cita-cita saja. Cita-cita bisa terlaksana, bisa juga tidak. Kita hanya berusaha untuk menggapainya. Tetapi jangan sampai lupa dengan apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Nah, mudah-mudahan dengan begitu kita menjadi tenang. Ya, itu ya Bapak Ibu sekalian ya. Iya, ini udah 8:30 saya, pas 8:30. Ganti nggon. Saya tadi pagi itu di Muhtadin. Makanya agak meruput saya nyampe sini. Muhtadin itu selesai jam 7. Ya. Memang hari ini agak tersiksa. Hari ini agak tersisa seminggu-minggu, mulai jam 6 ngomong. Baru 3 jam baru aku ngomong gitu. Ya, untung iki gawenane Gusti Allah ya. Nah, gawenane Jepang ngono wis merotol no iso-iso. Iya, iki untung gawenane Gusti Allah jadi
Masih lentur wae. Masih lentur wae. Tur yo saya itu guru, dosen. Bendino mulang. Medos-medos gajine mung sak sen. Ndak ya. Keh satikruk. Nggih, kepanggih melih insyaallah kapan-kapan nanti dengan tema yang lain. Ya tergantung lah nanti kalau DKM. Nah, tapi kalau mau belajar tafsir bareng-bareng ada apa Pak? Malam Sabtu. Malam Sabtu. Nah, itu berarti lebih mendalam lagi karena yang kita pelajari Al-Qur'an. Di tempat ini juga. Iya, mumpung ji urip. Didungoke muga-muga panjang umur gitu loh. Sehat gitu ya, sehingga saya masih bisa bersamain bapak-bapak, ibu-ibu yang masih mau menghendaki belajar tafsir. Tafsirnya ringan-ringan, surat pendek. Monggo. Orang bayar ya Pak? Orang bayar toh? Enggak bayar toh? Itu enggak ditarik iuran toh? Ora lo, gratis loh. Gratis. Wong aku le sinau bayar. Jadi monggo lah diikuti ba'da maghrib malam apa tuh Pak? Malam Sabtu. Nah, malam Sabtu, Jumat malam Sabtu. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf Bapak Ibu kalau ada kata-kata saya yang menyinggung perasaan. Saya tidak kenal panjenengan, jadi insya Allah tidak ada tujuan apapun saya menyinggung panjenengan. Gitu. Kalau tersinggung ya dimaafkanlah saya lah. Jangan ditagih nanti di akhirat dosa kue soke. Kalau ditambahi kalau jenengan tagih barang wah jadi ruwet aku rasa masuk surga aku. Habis Pak saya nanti ditunggu di sana sebelah. Nggih, ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.